Oke, rekan-rekan sekalian. Eh, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana sih kita ngulik nih cara kerjanya algoritma Instagram, rekan-rekan sekalian. Algoritma Instagram itu apa sih? Gitu. Ya, rekan-rekan sekalian, algoritma Instagram itu adalah teman-teman, dia itu sistem ya, rekan-rekan sekalian. Jadi Instagram ini istilahnya gini, kan di beranda rekan-rekan pasti follow banyak banget ya. Biasanya kita followingnya banyak gitu ya. Misalkan bisa sampai ratusan gitu. Tapi kok di feeds kita tuh nggak semua orang yang kita follow gitu ya muncul di feeds kita. Iya nggak sih rekan-rekan sekalian? Ngerasain kayak gitu nggak? Misalkan followersnya sekitar 500 gitu. Tapi kita following 500 gitu. Tapi nggak semuanya ada di feeds kita. Nggak ada di timeline kita. Iya nggak rekan-rekan? Merasakan itu nggak sih? Misalkan ya, saya di Instagram teman kan udah teman sama teman-teman, tapi saya jarang posting atau saya posting tapi nggak kelihatan nih. Nah ini rekan-rekan sekalian, ini ada sistem yang bekerja di balik layar Instagram ini yang mengatur ya postingan-postingan yang bisa diberikan ke rekan-rekan kalian. Jadi intinya rekan-rekan, untuk penjelasan aja, algoritma Instagram ini sebenarnya adalah sistem yang bekerja untuk merekomendasikan atau memunculkan postingan-postingan yang relevan untuk penggunanya gitu. Nah, ini jadi gitu tadi yang saya bilang. Jadi postingan yang sampai ke Instagram rekan-rekan itu sebenarnya sebelumnya udah diolah dulu gitu. Jadi nggak semua postingan bisa rekan-rekan lihat gitu. Misalkan rekan-rekan follow 400 orang, nggak seluruh postingan dari 400 orang itu bisa rekan-rekan muncul di timeline ya, muncul di beranda Instagram rekan-rekan. Itu ada sistem ya yang mengatur postingan mana yang akan muncul yang akan muncul di beranda rekan-rekan sekalian, di beranda Bapak Ibu. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini kalau memposisikan diri, kalau postingan kita bisa dilihat sama banyak orang, berarti kan branding kita di sosial media khususnya Instagram akan lebih bagus, ya nggak? Kalau postingan kita lebih banyak dilihat, orang akan semakin mengenal kita, rekan-rekan sekalian. Nah, ini kenapa saya sharing mengenai algoritma Instagram atau cara kerja Instagram, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya gampangnya gini, algoritma Instagram ini adalah sistem yang mengatur gimana caranya postingan-postingan itu sampai ke beranda rekan-rekan. Tahu istilah beranda ya, rekan-rekan? Beranda, timeline, ya. Masuk ya. Maksudnya istilah timeline dan beranda berarti rekan-rekan udah familiar ya. Atau kalau ada yang belum paham mengenai timeline atau beranda, itu kalau rekan-rekan buka IG itu yang postingan-postingan yang banyak itu namanya beranda. Jadi algoritma Instagram adalah sistem yang ngatur bagaimana sebuah postingan bisa sampai ke beranda Instagramnya teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, gimana sistemnya? Nah, ini sebenarnya ada sejarahnya ya, teman-teman sekalian. Jadi Instagram ini istilahnya bermetamorfosis ya. Dia menggunakan selama berdiri Instagram menggunakan dua sistem algoritma ya, teman-teman sekalian. Ini sejarahnya ya, teman-teman sekalian. Jadi kita harus tahu juga sejarahnya algoritma Instagram dulunya seperti apa dan sekarang seperti apa. Tadi kan saya bilang ada ada dua jenis algoritma Instagram yang pernah digunakan oleh Instagram itu sendiri, teman-teman. Jadi ini sejarahnya ya, biar kita biar kita nyambung nih. Oh gini ternyata gitu ya. Teman-teman, yang pertama, algoritma pertama, teman-teman sekalian, ada yang tahu Instagram mulai muncul tahun berapa? Ada yang ingat? Silakan, teman-teman. Ada nggak? Pernah atau pertama kali pakai Instagram tahun berapa, teman-teman? Tahun berapa?
Instagram muncul tahun 2010 ya, Mas? 2010 ya. Oke, ini 2000 Monica pakai 2013. Saya mulai bikin akun Instagram tahun 2015 ya. Jadi ada yang lebih senior lagi nih udah pakai Instagram. Jadi teman-teman, Instagram itu mulai muncul tahun 2010 ya, kalau nggak salah. Jadi di awal tahun 2010, teman-teman sekalian, dari 2010 sampai 2016, ini algoritma yang digunakan sama Instagram ini namanya chronological feeds, teman-teman. Apa sih chronological feeds? Jadi gimana sebuah postingan bisa sampai ke beranda atau timeline Instagramnya teman-teman, gimana dia menggunakan chronological feeds. Ya, apa sih chronological feeds? Jadi chronological feeds itu teman-teman, dia intinya mengatur urutan konten atau postingan sesuai waktu kronologis ya teman-teman sekalian gitu. Jadi dia benar-benar apa ya istilahnya ya? Itu semua postingan tuh benar-benar nyampe ke zaman dulu ya. Itu kalau teman-teman ingat, itu semua postingan pasti nyampe ke berandanya rekan-rekan, walaupun rekan-rekan misalkan jarang nggak suka postingan itu atau jarang nge-like, jarang nge-share, jarang nyimpen postingan, tapi dia tetap keluar gitu teman-teman. Jadi ini algoritma yang pertama kali dipakai sama Instagram, yaitu chronological feeds ya. Cara kerjanya gini ya rekan-rekan, tapi sekarang udah ganti ya, karena ada 2 algoritma Instagram. Sekarang Instagram udah punya algoritma yang baru ya. Ini yang lama, jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2016, Instagram menggunakan chronological feeds untuk algoritmanya. Jadi cara kerjanya benar-benar simpel gini. Misalkan teman-teman posting jam 9, yaitu yang akan dilihat sama followersnya rekan-rekan gitu. Posting jam 9 ya udah rekan-rekan akan naik situ. Naik jam 9. Tapi sekali lagi ini jadi jatuhnya misalkan followersnya rekan-rekan ini dia memfollow sekian ratus akun, misalkan 500 akun. Kira-kira misalkan di jam 9 tepat, kira-kira ada berapa ratus orang yang memposting feed di Instagram, teman-teman. Misalkan jam 9, oke kita taruh misalkan jam 9 ada 400 orang yang posting di Instagram. Kira-kira mana duluan nih yang nyampe, yang paling duluan sampai ke timeline yang mana nih? Nah ini agak sulit ya teman-teman sekalian. Jadi zaman dulu di chronological feeds ini dia memang pengaturan urutan kontennya ya udah sesuai waktu kronologis. Kalau jam 9 kita posting ya udah kita akan langsung dikirim ke timeline Instagram. Tapi ini teman-teman kalau jam 12 ya udah kita jam 12 nyampe gitu. Jam 16 itu langsung gitu teman-teman. Jadi di sini ada apa ya namanya? Instagram melakukan evaluasi rekan-rekan sekalian. Jadi banyak sekali ya rekan-rekan sekalian. Ini kan tadi saya bilang ini yang ke-up ya rekan-rekan sekalian ini berdasarkan urutan waktu gitu. Jadi bukan berdasarkan kesukaan rekan-rekan sebagai pengguna Instagram gitu. Jadi misalkan jam 9 yang diposting adalah misalkan ya konten mengenai sepak bola gitu. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang kurang suka sepak bola, tapi walaupun ibu-ibu kurang suka tapi tetap nyampe ke timeline-nya rekan-rekan gitu. Bapak Ibu ya. Jadi di sini Instagram melakukan evaluasi. Ternyata dengan algoritma seperti ini banyak informasi yang sebenarnya dibutuhkan sama penggunanya gitu ya. Misalkan penggunanya butuh informasi mengenai informasi terkini mengenai lalu lintas di Jakarta gitu. Tapi karena menggunakan chronological feeds yang ada yang ke-up di timeline atau beranda Instagram penggunanya itu bukan info yang dipengenin gitu, tidak menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna gitu. Jadi di sini Instagram teman-teman melakukan evaluasi gitu. Jadi
mereka akhirnya merombak algoritmanya, rekan-rekan sekalian. Mereka merombak algoritmanya yang tadinya menggunakan chronological feeds, ya, yang istilahnya urutan waktu. Jadi penting nggak penting akan sampai ke Instagramnya teman-teman. Gitu. Ini akan berubah menjadi yang satu lagi ya. Nah ini yang digunakan sekarang, rekan-rekan sekalian. Jadi tahun bulan Maret 2016, Instagram ini mulai ganti merombak algoritmanya yang tadinya menggunakan chronological feeds ya. Maksudnya postingan yang up ke timeline tuh berdasarkan berdasarkan urutan waktu. Nah, ini Instagram merombak semua itu jadi menggunakan ranking feeds. Jadi apa sih ranking feeds, rekan-rekan sekalian? Jadi ranking feeds ini adalah pengaturan urutan konten feed yang muncul berdasarkan pembobotan tertentu yang membentuk sebuah ranking tertentu. Bingung ya, rekan-rekan sekalian? Gini, analoginya gini. Rekan-rekan masih suka nonton TV ya? Masih suka nonton TV ya? Oke. Stasiun televisi yang paling rekan-rekan suka apa? Contoh aja boleh kasih kasih pendapat ya atau sharing teman-teman. Salah satu stasiun TV gitu yang teman-teman suka, yang paling teman-teman suka apa? Ada nggak? Dari sekian banyak stasiun televisi gitu ya, yang lokal aja ya, kita lokal dulu. Stasiun televisi yang paling disuka apa teman-teman? Apa nih? Boleh? Saya perlu perlu info nih dari teman-teman. Ya, ini analoginya. Oke, saya ambil dari saya pribadi kali ya. Ada banyak ya stasiun televisi, kalau boleh disebut, ada TVRI, ada TV One, ada Trans 7, ada MNC Media, dan sebagainya. Teman-teman, stasiun televisi yang paling saya suka kalau siang hari adalah Trans 7 gitu ya, dengan program-programnya. Nah ini kalau di televisi ya udah saya di siang hari saya milihnya Trans 7 aja. Kenapa? Karena saya yang paling suka stasiun televisi Trans 7, teman-teman. Nah, ini sama dengan algoritma Instagram yang menggunakan ranking feeds, teman-teman sekalian gitu. Jadi, misalkan teman-teman di Instagram yang paling saya butuh sharing ya. Kalau ini saya butuh sharing teman-teman. Kalau teman-teman buka IG, konten seperti apa yang paling teman-teman suka? Jenisnya, apakah fashion, apakah resep makanan, ataukah lukisan-lukisan, ataukah lagu, apa nih yang paling disuka teman-teman? Nanti kita coba tarik ke keadaan real Instagram teman-teman. Oke. Ada? Tergantung mood, Mas. Tergantung mood. Oh, nah itu nggak apa-apa. Ini lebih ini lagi bahkan. Kalau tergabung, misalkan Mom Dwi apa nih? Lagu dan resep makanan, Francisca. Oke. Ya. Saya butuh satu orang kita biar ngobrol nih ya, teman-teman. Jadi kita akan tarik ke benar nggak sih ternyata di Instagramnya teman-teman kayak gitu. Oke, siapa nih rekan-rekan yang mau open mic, silakan. Postingan yang paling rekan-rekan suka, yang paling sering teman-teman lihat nih. Salah satu aja boleh nih sharing. Jadi kita biar bisa tarik ke konsep ini rekan-rekan sekalian. Ada, silakan Bu Fauzia mau sharing, boleh open mic Bu Iya, Fauzia? boleh, Mas. Oke, terima kasih Bu Fauzia. Oke, Bu Fauzia, Ya, kalau saya kalau sih buka Instagram, ya. ya. Oke, Bu Fauzia kalau Oke. buka Instagram biasanya yang dilihat apa? Yang paling Bu Fauzia senang lihat, terus sering dilihat sama Bu Fauzia. Kalau saya suka postingan tentang parenting, Mas. Jadi misalkan orang tua ini berbagi cerita mengenai anaknya gitu, mendidiknya seperti apa, buat apa, kayak gitu. Terus yang keduanya itu olahraga. Saya suka postingan tentang olahraga. Karena saya juga hobi olahraga sebenarnya ya gitu. Jadi kadang ada yang posting tentang olahraga pasti saya lihat gitu. Dan besoknya biasanya saya buka lagi, cari lagi, stalking lagi gitu. Gitu sih, Mas. Oke, makasih Bu Fauzia. Sama-sama. Ini biasanya yang Ibu lihat ini kontennya berbentuk
feeds, feeds tuh yang di IG ya, yang kotak ya, feeds atau IGTV atau Reels, Bu Fauzia? Kalau terakhir ini sih story dan reels yang belakangan ini ya, yang sering saya lihat. Belakangan, oke. Berarti belakangan Bu Fauzia senangnya ngelihat Reels, tapi temanya parenting dan olahraga. Ya, betul. Sebelumnya feed biasa sih, kalau sebelumnya foto-foto di postingan feed biasa gitu. Tapi belakangan ini di story atau di reelsnya yang sering saya lihat gitu. Sorry. Oke. Bu Fauzia, kalau boleh lihat Bu Fauzia nggak perlu di share screen ya Bu Fauzia. Bu Fauzia boleh buka IG terus ke explore. Explore. Buka IG terus ke explore. Explore tuh yang tanda search gitu. Yang tanda search. Ya, explore. Ada Bu? Jadi di sebelah kirinya icon Reels tuh. Ibu ya. Terus gimana maksudnya? Udah search. Suaranya putus-putus, Mas. Oke, sorry. Halo, Bu. Cek. Halo. Iya, suara Mas Ikhwan tadi putus-putus. Ya? Sekarang udah. Oh, sekarang udah aman. Bu, maaf di expose apakah isinya mengenai kan reelsnya di explore-nya sekarang? Di explore-nya beragam sih ini yang kebuka. Saya nggak usah screenshot ya. Ada yang di sini ada yang tentang tanda-tanda gemuk gitu. Kesehatan mungkin ini ya. Terus tentang cat lovers juga banyak ternyata di sini ya. Mungkin saya sering juga lihat cat lovers ya. Sama tentang keluarga sih memang. Oke, Bu. Sorry saya terputus. Halo Bu Fauzia. Iya. Oke, mohon maaf ya Bu. Iya, terputus-putus suaranya. Oke. Kalau di explore Ibu isinya parenting dan olahraga nggak Bu? Kebanyakan. Atau yang tema-tema itu? Iya, sama satu lagi cat lovers. Cat lovers, oke. Baik, lalu di berandanya Bu Fauzia itu gimana Bu? Kalau boleh postingan-postingan di berandanya Bu Fauzia itu seputar apa aja? Beranda ya, seputar itu sih, seputar keluarga, seputar cat lovers, olahraga. Ya. Oke, baik. Oke, baik Bu Fauzia, terima kasih banyak. Jadi, rekan-rekan sekalian, ini yang saya bilang tadi ya. Ini yang saya bilang makasih Bu Fauzia. Ini yang saya bilang tadi, kalau menggunakan algoritma ranking feeds, rekan-rekan sekalian, ini postingan yang sampai ke beranda Instagram kita, postingan yang sampai ke timeline Instagram kita, ini adalah postingan-postingan yang memang kita senengin temanya, teman-teman sekalian. Kayak tadi Bu Fauzia senangnya mengenai parenting dan olahraga. Ketika Bu Fauzia pencet explore, itu temanya nggak jauh-jauh dari parenting dan olahraga, rekan-rekan sekalian. Di berandanya Bu Fauzia pun temanya nggak jauh-jauh dari parenting dan olahraga dan cat lovers ya Bu Fauzia ya. Halo Bu. Iya. Ya. Nah, ini kenapa bisa gitu? Karena Bu Fauzia ada aktivitas yang dilakukan. Bu Fauzia kalau lihat postingan parenting atau olahraga di like nggak Bu? Ya, kadang di like, kadang nggak sih. Suka disimpan nggak? Atau di-share ke story? Ada beberapa yang disimpan. Ada beberapa disimpan. Nah ini Bu Fauzia, ini Instagram mencatat aktivitas Bu Fauzia. Oh Bu, sistemnya ya. Oh Bu Fauzia, dia di konten, misalkan di konten parenting yang ini dia Bu Fauzia nyimpen
terus nge-like ya, dan share ulang ke story-nya Bu Fauziah gitu. Nah ini Instagram nyatet nih, oh berarti Bu Fauziah senangnya parenting nih, karena Bu Fauziah nyimpen, nge-like sama nge-share. Nah makanya dari sekian banyak tema yang ada di Instagram, si Instagram ini, sistem algoritma Instagram mencatat bahwa Bu Fauziah senangnya ini tema parenting dan olahraga, sehingga tema parenting atau akun-akun yang bikin konten mengenai parenting ataupun olahraga ini jadi apa namanya? Jadi ranking utamanya di Instagramnya Bu Fauziah. Makanya isi beranda atau explore-nya Bu Fauziah Instagramnya nggak jauh-jauh dari parenting ataupun olahraga gitu. Ini sampai nggak teman-teman maksudnya? Bu Fauziah kira-kira sampai nggak? Iya, iya Mas, sampai paham. Terus kalau like dan komentar juga itu kayaknya juga berpengaruh ya Mas ya? Betul, gitu. Jadi ketika Bu Fauziah nge-like, ngomen, dan segala macam ya, konten-konten tertentu, ini besokannya atau misalkan sore Bu Fauziah buka lagi, ini pasti ada postingan dengan tema serupa yang belum Bu Fauziah like gitu. Maksudnya tema lain, postingan lain tapi temanya masih sama, gitu nggak sih Bu? Iya, betul. Nah, itu adalah cara kerja Instagram yang sekarang. Jadi dia pakai ranking gitu. Jadi personal. Misalkan Bu Fauziah senangnya tadi parenting sama olahraga, ya konten yang ada di dalam Instagramnya Bu Fauziah yang muncul postingan-postingannya nggak jauh-jauh dari tema parenting dan olahraga. Ya. Kalau Mom Dwi tadi mood apa maksudnya bukan mood-moodan ya, tergantung mood ya Mom ya. Halo Mom Dwi. Halo Mas, halo. Halo Mom. Ini kasus yang beda. Oke, Mom Dwi gantinya tuh tiap hari atau tiap minggu nih, apa namanya, tema-tema yang dicari? Jatuhnya sih tiap hari ya, tiap hari. Oke. Biasa, misalkan Mom Dwi pernah nggak sih di hari ini, misalkan lagi senang fashion gitu ya, Ya. terus besoknya ganti ke resep makanan gitu. Nah ini lama-lama explore-nya Mom Dwi atau feeds timeline Instagramnya Mom Dwi ini akan berganti. Yang tadinya banyak di fashion karena tadinya Mom Dwi nge-searching fashion, nge-like postingan fashion, ini akan bergeser lama-lama akan bergeser ke resep makanan. Mom Dwi merasakan itu nggak? Maksudnya iya benar. Benar. Ya? Okay. Apalagi belakangan ini nih Mas, jadi kan lagi ada viral tuh bagaimana 2-3 hari bisa prospek berapa orang gitu kan. Padahal tuh aku baru satu doang, namanya END program kalau nggak salah. Nah terus aku cuman baru sekali doang, itu dengan pintarnya tuh si algoritma apa Instagram itu jadi manggil itu terus gitu loh. Padahal baru sekali, jadi dia seneng. Membeli itu yang bikin atau membeli sebagai konsumen? Konsumsi. Maksudnya aku sebagai konsumennya ini ya, konsumennya si Instagram maksudnya. Tadi membeli apa? Sorry, postingannya mengenai apa? Bukan, kalau yang bukan, aku kan ceritanya, aku nge-explore, ini kan tema kita nge-explore nih. Nah, aku tuh nge-explore yang namanya END program kalau nggak salah, tentang bagaimana 2-3 hari bisa prospek, dapat prospekan. Nah, tahu-taunya tuh besokannya ada lagi tuh. Jadi iklan seperti itu ada lagi di explore aku, bahkan di IG story-nya tuh ada lagi kan, jadi sponsor gitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang dimaksud dengan algoritma Instagram. Jadi membeli lagi senang ENB program. Nah, nanti akan ditarik tuh postingan dengan tema-tema serupa ke explore-nya membeli gitu. Nah, itu adalah cara kerja algoritma Instagram saat ini, teman-teman sekalian gitu. Jadi ya, ini ya. Nanti kita coba refleksi aja. Gitu teman-teman sekalian. Ya. Jadi bayangkan kalau konten yang dibikin sama teman-teman itu adalah konten yang disukai banyak orang. Kira-kira memungkinkan nggak sih konten teman-teman akan istilahnya viral gitu, akan menjangkau banyak orang?
Masuk akal nggak sih dengan konsep yang tadi? Masuk akal sih. Masuk akal ya. Jadi kita berbalik gitu. Oh, Bu Fauzia senang konten parenting, senang konten olahraga. Ada berapa banyak orang yang punya kesenangan yang sama dengan Bu Fauzia? Itu banyak banget ya di Instagram ya. Bisa ribuan orang mungkin ya. Nah, terus Bu Fauzia bikin konten mengenai parenting, bikin konten mengenai apa namanya olahraga gitu. Ini bukan tidak mungkin akunnya Bu Fauzia akan dikenal banyak orang gitu. Tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu. Teman-teman mau tahu syarat-syaratnya apa aja sih yang bisa bikin sebuah postingan tuh meledak banget? Bisa teman-teman sekalian lanjut ya, kita lanjut nih. Jadi ini teman-teman bukan nggak mungkin postingan kita ini bisa juga meledak ya, atau meledak atau menjangkau banyak orang ya, rekan-rekan sekalian, karena tapi ada syarat-syarat tertentu. Oke, syarat-syaratnya apa aja sih ya rekan-rekan sekalian? Ini kita next aja ya rekan-rekan. Jadi ini adalah syarat-syarat nih. Faktor ranking algoritma Instagram, teman-teman sekalian. Jadi yang bisa menentukan postingan tertentu ada di ranking berapa gitu ya. Ini ada 6 faktor ya, teman-teman sekalian. Ini harus kita kita pelajarin juga, kita perhatikan benar. Ini yang kita akan relate-kan ke strategi kita nanti, rekan-rekan sekalian. Ya. Ini faktor ranking algoritma. Jadi tadi kenapa sebuah postingan itu bisa sampai ke teman-teman, ini ada 6 faktor ya. Ini yang membuat postingan itu bisa viral atau bisa dikenal, menjangkau banyak akun ya. Yang pertama, teman-teman sekalian, faktor interest ya. Jadi Instagram ini melihat aktivitas setiap akun ya, like, komentar, share, save, stalking, dan seterusnya, sehingga dapat memberikan rekomendasi postingan yang sesuai dengan minat pengguna, teman-teman sekalian. Yang tadi saya bilang, Bu Fauzia tadi, makanya saya nanya, Bu Fauzia pernah nyimpen postingan-postingannya nggak? Ya Bu ya, Bu Fauzia pernah kan ya? Iya, pernah. Nah, ini algoritma Instagram mencatat, oh Bu Fauzia di konten A gitu ya. Bu Fauzia di konten A mengenai parenting nge-like nih. Nge-like postingannya. Oh, dia masuk ke peringkat 1 nih di timeline-nya Bu Fauzia gitu ya. Lalu Bu Fauzia explore lagi, ternyata ada konten olahraga, Bu Fauzia udah nge-like gitu ya. Terus komen, terus juga nyimpen kontennya. Ini dia akan nyalip konten yang tadi cuma di-like, teman-teman sekalian. Ya, jadi semakin banyak aktivitas yang dilakukan dalam satu postingan, teman-teman sekalian, ini postingan itu akan semakin dikenal, teman-teman. Gitu. Ya, sampai sini paham ya? Jadi misalnya teman-teman tadi misalkan Mom Dwi suka Mom? Tadi sorry. IND program apa Mas? IND program ya. Misalkan Mom Dwi di satu postingan mengenai IND program, Mom Dwi cuma nge-like nih. Terus ada postingan lain temanya sama tapi Mom Dwi nge-share juga gitu. Nge-share juga ke story. Nah, ini dibanding yang cuma di-like doang, yang juga di-share dia akan naik dan seterusnya. Nah, kayak gitu ya. Itu yang faktor pertama, faktor interest ya, bagaimana Instagram melihat aktivitas setiap akun gitu. Jadi bayangkan teman-teman, kita bikin postingan, terus yang like cukup banyak, yang komentar juga banyak, yang nge-share apalagi, yang nge-save juga, yang stalking akun kita juga. Makanya kalau bisa, kalau mau teman-teman mau istilahnya mau nge-branding diri, itu akunnya jangan dibikin personal account ya, tapi dibikin terbuka biar orang tuh ngelihat apa yang
kita share gitu dan seterusnya. Jadi bayangkan teman-teman bikin postingan ya, di dalam postingan itu ada yang like, ada yang komen, ada yang simpan, bahkan ada yang nge-share juga. Nah, ini kemungkinan ya postingan kita bisa nyampe ke banyak orang tuh lebih besar ya. Jadi kalau di sini kalau kita kaitkan lagi ke strategi, ini kan kita punya grup ya, ini kita punya istilahnya tim ya dan segala macam lah. Ini kita harus apa ya namanya? Kita harus kerjasama teman-teman sekalian. Jadi kalau ada rekannya nih bikin feeds ya, bikin feeds atau reels gitu, di like, terus di komen, terus di share, atau bahkan boleh disimpan, itu satu sama lain saling gitu aja. Itu akan teman-teman akan ngelihat bedanya pasti. Jadi coba kita relatein lagi ke strategi kita teman-teman sekalian. Kita kan punya grup yang besar gitu ya. Kita bikin aja feeds, terus minta tolong sama grup kita, tolong di like, komen, share, dan simpan. Ini akan berpengaruh ke jangkauan postingan kita akan menjangkau lebih banyak orang lagi. Karena Instagram akan mencatat, oh berarti postingan kita yang nge-like, komen, share, dan save dan sebagainya banyak nih. Nah, istilahnya kita akan jadi anak emasnya Instagram. Kenapa? Karena membuat orang-orang di Instagram tuh betah. Instagram kan punya kompetitor TikTok segala macam, tapi kenapa orang betah di Instagram? Karena konten-kontennya bagus. Konten-konten yang bikin siapa? Bukan Instagram ya, tapi para pemilik akun. Nah, pemilik akun yang bikin konten, terus yang nge-like banyak, yang nge-share banyak, yang nyimpen banyak, yang komen banyak, ini jadi istilahnya anak kesayangannya Instagram. Makanya postingannya dia tuh dengan sendirinya dipromosiin sama Instagram itu ke banyak orang. Ya, ini rekan-rekan kalau mau dimasukin ke strateginya rekan-rekan, ya bikin misalkan bisnis plan gitu, dibikin dalam bentuk feeds gitu, teman-teman. Ini kan kita punya grup, di like, di komen, di share, bahkan disimpan dan apapun itu untuk untuk naikin istilahnya biar Instagram tuh ngelihat postingannya teman-teman gitu. Ya. Sampai sini paham teman-teman sekalian? Paham, Mas, paham. Oke, baik. Oke. Itu bagus loh Lanjut, idenya. ya. Itu bagus loh idenya, Mas. Karena kan nggak kepikiran Iya. ya. Kadang-kadang nggak kepikiran kita. Ya kan dari bawah dong. Kok dari Jadi atas? manfaatkan kerjasama tim. Ya. Oke, ini baru faktor yang pertama nih. Jadi sebenarnya ada 6 faktor yang sebenarnya semua faktor itu harus kita pakai semua. Ingat yang akan muncul pengguna. Mas, diulangin lagi, Mas. Suaranya robot. Oh, ya, sorry. Udah bagus suaranya, udah aman? Sudah aman? Udah. Oke, baik. Yang kedua ini timeliness, teman-teman. Jadi Instagram ini ngelihat kebaruan sebuah postingan. Jadi postingan yang udah lama banget nih. Ini teman-teman akan sulit banget peluangnya untuk masuk ke feeds pengguna lainnya ya. Misalkan teman-teman pernah nggak sih ini nge-stalking satu akun gitu. Dia sebenarnya punya konten yang bagus tapi udah berapa bulan yang lalu. Itu kan kita harus scroll ke bawah ya. Kalau kita nyari di explore tuh susah, nggak ketemu-temu. Nah, ini faktor yang kedua, teman-teman sekalian. Jadi Instagram ini ngelihat kebaruan sebuah postingan. Maka dari itu, istilahnya kalau kita semakin rajin memposting, teman-teman sekalian, kita semakin sering memposting, kita semakin sering memperbarui postingan kita, ini balik lagi tadinya misalkan kalau pesawat gitu ya, tadi roketnya cuma satu nih, tadi faktor pertama. Ini kita udah bikin postingan, udah gitu bikin postingannya rajin gitu. Nah ini bisa jadi booster lagi, bisa jadi penguat lagi biar akunnya teman-teman biar akunnya teman-teman tuh semakin dikenal lagi, semakin disayang sama Instagram. Jadi teman-teman kalau di sini
strateginya adalah ya kita harus rajin bikin konten, teman-teman sekalian. Kita harus rajin bikin postingan, entah itu story, feeds, reels, ya teman-teman. Ini kita harus bikin, kita harus rajin. Karena apa? Semakin kita sering bikin, akan orang-orang akan semakin gitu. Misalkan gini, Mom Dwi bikin konten sehari, bikin bagus nih kontennya, tapi besoknya nggak bikin, 2 hari kemudian baru bikin lagi. Kira-kira followersnya Mem Dwi akan terbiasa nggak dengan postingannya Mem Dwi? Enggak ya, karena mungkin nggak akan terbiasa karena Mom Dwi ngepostingnya jarang-jarang. Mom Dwi misalkan Mom Dwi posting hari Senin, besoknya libur, Rabu libur, Kamis baru posting lagi. Nah ini membuat apa ya, timeliness-nya ini nggak kepake Mom Dwi. Jadi orang lain tuh nggak familiar dengan akun Mom Dwi karena Mom Dwi mungkin bikin konten bagus tapi jarang upload gitu ya. Makanya di sini di faktor timeliness ini adalah apa ya, memacu kita biar sering apa ya, biar sering buat postingan, biar sering bikin apa namanya, feeds dan sebagainya, karena ini akan semakin disayang sama IG gitu. Ya. Jadi intinya kalau di sini yang penting kita sering posting, dan tadi ya minta bantuan grup untuk nge-like, comment, share ya, dan simpan. Kalau di YouTube tuh subscribe ya. Kenapa? Nah, maka itu mungkin jadi satu alasan kenapa YouTuber tuh sering ya guys, like, comment, share dan subscribe ya gitu. Kenapa? Karena itu buat nge-up akunnya dia sebenarnya gitu teman-teman ya gitu. Sampai sini clear di faktor kedua ini, timeliness ini teman-teman? Gimana? Clear, Di Mas. timeliness? Clear ya. Jadi intinya kalau di sini intinya teman-teman harus rajin posting ya, kalau bisa setiap hari. Maka dari itu perlu adanya manajemen konten. Mas Iwan mau nanya dong. Iya, silakan Bu Mila. Kalau bisnis account itu nggak bisa di private ya? Business account setahu saya nggak bisa, karena kan ini memang keperluannya untuk memperkenalkan bisnis kita kan, Bu, gitu. Makasih Mas Iwan. Oke, terima kasih juga. Oke, kita lanjut ya ke faktor yang ketiga. Oke, yang ketiga, teman-teman sekalian, ini faktor relationship. Jadi, istilahnya gini, Instagram ini melihat data relationship penggunanya, sehingga postingan dari orang-orang yang berada di list close friend akan diutamakan untuk muncul di timeline atau beranda Instagram. Teman-teman, di sini ada yang punya close friend di IG-nya, ada yang bikin close friend. Saya boleh sharing nih. Saya butuh sharingnya. Teman-teman, ada yang punya? Ada yang membuat close friend di IG-nya? Ada? Boleh ya? Ini saya butuh sharing nih. Kita biar kayak tadi Bu Fauzia, kita tarik lagi ke Instagram aslinya, benar enggak? Gitu. Ada di sini yang punya close friend di IG-nya, teman-teman? Close friend itu yang kalau misalkan kita share story kan biasanya ada pilihan tuh close friend-nya siapa Close aja friend. gitu. Atau enggak mau share ke semuanya gitu ya, Mas? Betul. Jadi close friend itu di akun teman-teman itu bisa diatur gitu. Jadi close friend adalah bisa dibilang akun-akun yang menjadi prioritas teman-teman di akun di IG-nya teman-teman gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Okay. Oh, bukannya yang ini ya Mas, yang suka spam gitu kita close friend gitu. Gimana? Tadi, sorry. Biasanya kan ada yang suka spam gitu, jadi kita close friend gitu biar dia nggak biar dia nggak kayak komen spam gitu loh. Oh gitu, sorry. Sorry Mam Tanti, ini kalau close friend itu justru kebalikannya gitu. Jadi istilahnya close friend ini adalah akun-akun yang jadi prioritas akun kita.
Oh Jadi gitu, berarti kalau kebalik ya? kebalik gitu. Jadi kalau misalkan nih kita mau bikin story tapi yang bisa lihat tuh teman dekat kita doang. Nah, itu adalah gunanya close friend, teman-teman sekalian. Ya. Intinya kalau kita udah bikin close friend, ini pasti postingan close friend kita akan lebih sering muncul ketimbang akun yang bukan jadi close friend kita, gitu, teman-teman. Ya, ini coba dibuktikan sendiri, teman-teman sekalian. Jadi faktor yang ketiga adalah relationship. Jadi gimana sebuah akun tuh kalau IG tuh misalkan akun ini punya close friend 12 orang. Nah, 12 akun itu apapun dia posting ya, ini pasti akan nyampe ke Instagram teman-teman. Karena teman-teman udah bikin dia sebagai close friend. Udah jadi prioritasnya teman-teman sekalian. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Maka dari itu ini mungkin salah satu pentingnya kita punya interpersonal skill. Kita punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Kemampuan untuk secara persuasif ya teman-teman sekalian ya. Kalau yang buku itu kemarin buku mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Kenapa? Ini nggak bisa kita atur secara sistem ya teman-teman. Close friend ini misalkan saya pengen bikin mom tanti jadi saya pengen bikin mom tanti saya masuk ke dalam close friend-nya mom tanti. Saya nggak bisa. Ini tergantung keinginan mom tanti sendiri. Apakah ingin memasukkan saya ke dalam close friend-nya apa enggak. Nah, faktor orang masukin seseorang ke dalam close friend mereka karena mereka punya kedekatan emosional teman-teman sekalian. Mereka merasa nyaman bergaul ya, mereka nyaman berinteraksi dengan kita gitu. Nah, ini kemungkinan besar kita bisa masuk ke close friend-nya mereka. Makanya saya bilang ini interpersonal skill jadi faktor penting kita bisa masuk ke close friend orang-orang. Bayangkan teman-teman masuk ke dalam list close friend banyak akun di Instagram. Ini istilahnya ini jalur khususnya banget lah gitu. Ini karpet merahnya banget teman-teman sekalian. Jadi walaupun teman-teman jarang posting gitu ya, tapi ketika teman-teman posting udah pasti masuk ke timelinenya followers yang membuat yang bikin close friend ke teman-teman. Jadi bukan kita yang bikin ya, tapi orang lain membuat akun kita sebagai close friend-nya dia gitu. Makanya saya bilang penting banget kita punya hubungan yang baik dengan banyak orang teman-teman sekalian gitu. Ya. Sampai sini clear teman-teman sekalian? Ya, sampai sini clear di faktor yang relationship? Clear, Mas. Gimana? Ada pertanyaan? Mas mau tanya, Boleh. kalau kita cantumin close friend orang lain itu bisa lihat nggak ya list close friend-nya di kita gitu? Oke. Itu biasanya ketika bikin story close friend doang gitu. Jadi di story-nya tuh ada tanda bintang yang hijau ini, Bu. Ya, biasanya kalau saya tuh nyari taunya dari kalau dia bikin story untuk close friend ya. Ini biasanya ada di story-nya dia ada tanda bintang gini, terus kita bisa lihat berarti kita masuk ke dalam close friend-nya dia. Kalau saya biasanya ngeliatnya gitu. Soalnya teman saya ada yang bikin story untuk close friend dan saya bisa lihat gitu. Oh, berarti saya jadi close friend-nya dia di IG gitu. Kalau saya taunya dari itu, nanti mungkin bisa di searching lagi untuk kita tahu kita jadi close friend-nya siapa nih. Gitu. Cuman salah satu cara nyari taunya adalah melalui story orang yang bikin gitu. Cuman kan itu tergantung dia mau bikin story close friend apa enggak gitu ya. Gitu. Jadi nggak nampak ya, nggak nampak di akunnya ya? Iya, nggak nampak. Kalau saya sejauh ini caranya gitu ya. Mungkin nanti kita coba diulik ya teman-teman sekalian cara tahu kita jadi close friend apa enggak gitu ya. Kalau di akun tuh kalau saya lihat ada nggak sih akun close friend? Kalau kita close friend yang udah followernya banyak, ngaruh nggak sih? Kalau kita jadi close friend, kita orang itu bikin kita sebagai close friend, apa kita bikin orang itu close friend? Bu Elizabeth. Kita bikin orang itu jadi close friend. Yang followernya banyak. Oh, nggak ngaruh.
yang berpengaruh kalau kita jadi close friend-nya orang itu gitu. Nah itu Oh kayak gitu. apa namanya? Udah ini tadi saya bilang udah karpet merah banget lah gitu. Oh gitu. Iya Makanya iya benar. di sini kenapa kita harus selalu jalin hubungan baik sama orang. Karena kalau orang nyaman bukan nggak Benar. mungkin dia akan masukin ya. Even itu di Instagram masukin kita Benar sebagai benar. close friend gitu. Karena mungkin kita bisa Benar. dipercaya, Selalu kita interaksi di komennya ya. iya kita jadi pendengar yang baik, kita jadi apa namanya tempat curhat yang nyaman buat dia itu bisa aja. Karena kadang kan mungkin ya kebanyakan orang di IG ya kalau saya lihat sering banget Iya. mereka memberikan keluhan gitu, ngasih keluhan segala macam, tapi itu di close friend. Oh. Gitu. Jadi intinya Iya iya jaga iya. hubungan baik sama orang tuh penting banget ya itu. Bahkan sampai ke Instagram tuh ngaruh juga gitu. Kalau yang di sini Oh. kayaknya udah kelihatan deh close friend siapa nih. Saya belum tahu ya kalau kita jadi close friend orang caranya gimana, nanti coba saya searching, nanti saya share di grup deh. Ya, iya. Makasih Mas Iswan. Iya, sama-sama. Oke, baik di sini ya. Jadi di sini udah clear ya untuk relationship. Jadi usahakan kita menjadi close friend banyak orang ya, teman-teman sekalian. Ini nggak bisa secara teknis, tapi secara emosional. Oke, faktor yang keempat, frekuensi rekan-rekan sekalian. Ya, jadi di sini Instagram melihat kunjungan terakhir dan time spend penggunanya apakah lebih banyak di feed, story, reels untuk merekomendasikan postingan yang paling relevan bagi penggunanya. Oke, di sini saya coba tadi ya, saya balik lagi ke Bu Fauziah ya. Bu Fauziah tadi kan bilang belakangan lebih sering melihat ini ya Bu ya. Belakangan lebih sering melihat feeds ya Bu ya. Story dan reels. Reels ya. Belakangan lebih sering Iya, iya. Nah itu biasanya Bu Fauziah gini, misalkan Bu Fauziah buka Instagram dalam satu hari 5 jam gitu. 3 jam diantaranya Bu Fauziah buka reels gitu ya. Ini misalkan. Nah nanti di explore-nya Bu Fauziah itu akan banyak banget reels ketimbang yang lain. Nah ini boleh dibuktikan ya teman-teman. Ini teman-teman kalau mau buktiin, teman-teman coba ya, misalkan teman-teman maunya buka reels aja gitu ya, di explore gitu. Teman-teman buka explore, terus buka reels, terus tuh buka terus ya. Pokoknya reels aja, jangan yang lain. Nah ini nanti besokannya atau beberapa waktu kemudian ini kalau teman-teman buka explore itu biasanya reels semua. Mayoritas tuh reels gitu. Ini yang jadi faktor keempatnya algoritma ranking ya teman-teman. Jadi Instagram ini ngelihat ya waktu yang kita gunakan tuh lebih banyak di mana, di feed, story atau reels, sehingga dia merekomendasikan postingan yang paling relevan bagi penggunanya. Maksudnya gini, kayak tadi Bu Fauziah senangnya misalkan tadi kan saya tanya kenapa, saya tanya Bu Fauziah senangnya apa nih, parenting sama olahraga. Terus saya tanya lagi kan, Bu Fauziah ketika di parenting dan olahraga lebih sering ngelihatnya yang mana, reels kah, feeds kah, atau story gitu. Ini akan menentukan ya istilahnya akan menentukan explore teman-teman ya. Jadi explore teman-teman biasanya kalau reels lebih banyak reels yang dipakai, ini akan banyak reels yang masuk gitu ya teman-teman sekalian. Nah, oke, ini mungkin kita ke strateginya. Gimana caranya kita tahu ya orang-orang lebih senang di mana, di feed, story, apa reels? Ada yang tahu mungkin teman-teman sekalian? Ada yang mungkin udah ada infonya teman-teman sekalian? Gimana caranya kita tahu orang-orang tuh lebih kemana nih sekarang? Ke feeds kah, ke story kah, atau ke reels kah? Ada yang reels, Mas. Reels. Oke. Itu berdasarkan pengalaman Bu Fauziah ya Bu ya? Iya. Kalau Bu Fauziah kayaknya ngeliat sekarang orang banyak posting reels semua gitu ya Bu ya?
Iya sih Mas, teman-teman saya sendiri gitu yang tadinya belum kenal Reels kan sekarang sudah pada melek Reels gitu ya. Jadi apapun dipostingnya pakai Reels gitu. Ya. Nah itu bisa jadi ya teman-teman sekalian. Jadi itu istilahnya kita menggunakan insting kita. Jadi misalkan kayaknya di beranda teman kita tuh nge-reels semua, bikin reels semua. Nah ini bisa jadi memang trendingnya sekarang adalah reels. Jadi kalau kita mau bikin konten, berarti jenisnya adalah apa teman-teman sekalian? Kalau bisa jenisnya reels ya, karena ini jadi yang paling sekarang lagi banyak dilihat teman-teman sekalian. Gitu ya. Oke. Sebentar ya. Bisnis tagar. Oke, gitu teman-teman sekalian. Atau kita misalkan pengen cari tahu ya, pengen cari tahu di IG yang lagi rame apa sih? Tadi caranya yang pertama teman-teman bisa ngelihat istilahnya budaya atau apa ya istilahnya kebiasaan atau yang paling banyak di sharing apa nih? Oh reels, berarti kayaknya reels yang paling banyak gitu. Gitu ya. Atau bisa juga teman-teman bisa melalui coba tagar ya teman-teman sekalian. Ya. Oke, sorry. Oke, saya coba share screen ya. Saya belum masuk. Bentar. Oke, bentar ya. Saya mau share screen layar handphone teman-teman sekalian. Saya coba tunjukkan nanti caranya gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi selain itu teman-teman juga lihat dari tagar juga ya. Misalkan tagarnya apa? Bikin tagar bisnis gitu ya, teman-teman. Tagar di explore ya, tagar terus bisnis, terus cari ke hashtag. Ini di bagian hashtag konten yang paling banyak tuh apa? Reels kah atau feeds kah? Gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan teman-teman sekalian. Ya. Jadi di sini teman-teman sekalian di frekuensi ini Instagram melihat kunjungan kita lebih banyak di mana dan tetap tadi ya di tema apa gitu ya. Nanti yang akan muncul di explore yaitu gitu teman-teman sekalian. Ya. Kayak tadi Bu Fauzia lebih senang di parenting dan reels gitu. Temanya parenting tapi jenis postingannya reels. Itu di apa namanya? Di explore-nya Bu Fauzia itu akan lebih banyak reels. Ya. Lanjut ya teman-teman sekalian. Nanti kalau ada update kita bahas lagi algoritma Instagram terkini itu apa sih? Gitu. Oke teman-teman sekalian, next ya. Yang faktor kelima following ya rekan-rekan sekalian. Di sini following itu akun-akun yang di-follow oleh pengguna Instagram akan mempengaruhi rekomendasi yang diberikan sesuai tema akun yang di-follow penggunanya. Gini, saya boleh ada teman-teman yang mau sharing lagi akun apa yang paling banyak di-follow sama teman-teman, jenisnya. Boleh? Ada yang mau sharing? Kalau saya skincare, Mas. Skincare, oke. Sama masak-masakan. Ada berapa akun skincare? Skincare sama masak-masakan, oke Bu. Berarti Bu Vio senangnya di skincare dan masak-masakan ya Bu? Iya, jadi kayak beauty vlogger gitu saya seneng aja itunya. Oh. Oke. Ada berapa akun yang Bu Vio follow di beauty vlogger? Di kalau akun beauty vlogger Instagramnya sih, Bu Vio? beauty vlogger cuma 2 sih. Iya, 2 apa 3 ya. Aduh, nangis lagi. Kalau masak-masakan mungkin yang agak banyak. Oke, baik. Nah itu ya Bu Vio, kalau Bu Vio mungkin lihat beranda Bu Vio atau Bu Vio lihat ke explore, ini bisa jadi ini faktor yang menentukan juga Bu. Jadi Bu Vio banyak nge-follow akun beauty vlogger dan masak-masakan. Ini
biasanya kalau Bu Vio buka explore itu temanya juga nggak jauh-jauh dari beauty vlogger dan masak-masakan. Oke, Bu Vio gimana Bu kalau di explore-nya Bu Vio? Iya bener Mas. Nanti malah misalnya Iya. ada akun lain tapi yang dipostingnya juga sama padahal sebenarnya sama yang akun masak-masakannya padahal. Jadi kayak di copy lagi gitu, di repost lah. Nah, Dan itu emang Bu banyak, Vio. emang Jadi banyak di explore. Oke. Nah, itu adalah memang cara kerjanya Instagram, Bu Vio. Karena Instagram nyatet nih, oh Bu Vio nge-follow beauty vlogger sampai 3 nih. Terus Bu Vio nge-follow masak-masakan misalkan 10. Dibanding tema yang lain, misalkan olahraga cuma 1 yang di-follow. Terus misalkan lagi DIY gitu ya, cara praktis gitu cuma 1. Nah, ini Instagram nyatet, oh berarti Bu Vio lebih banyak follow beauty vlogger dan resep makanan. Makanya di explore-nya Bu Vio yang dikasih adalah mengenai apa, Bu? Di explore-nya Bu Vio. Mengenai makanan ya, biasanya gitu. Oke, mungkin Bu Vio anaknya lagi nangis ya. Gitu, teman-teman. Jadi, kita nge-follow siapa ini akan mempengaruhi explore kita dan timeline Instagram kita, teman-teman sekalian. Gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, intinya misalkan teman-teman udah bikin akun yang tadi ya, nge-share postingannya lancar ya, tiap hari pasti mau posting, terus aktivitas di postingan teman-teman tuh bagus juga, banyak yang like, comment, share, save, dan sebagainya ya. Terus juga teman-teman di-follow sama banyak orang, follower organik ya, bukan follower beli gitu ya. Follower organik tuh yang akunnya memang aktif gitu. Teman-teman di-follow banyak orang dan orang-orang yang follow teman-teman ini nge-like gitu, suka sama postingan teman-teman. Nah, ini bisa jadi ya akun postingan kita, otomatis akun kita juga ini akan dikenalin sama IG sama Instagram ke yang lebih luas ya jangkauannya. Makanya di sini konsistensi postingan terus aktivitas di postingan kita tuh penting banget ya buat jadi apa ya istilahnya, buat jadi pemicu biar kita disayang sama Instagram gitu, teman-teman sekalian. Ya. Makanya kemarin saya bilang kalau ketika kita baru ngeposting feeds gitu misalkan, terus ada yang langsung komen, ini 15 menit sampai 30 menit pertama, ini penting banget untuk kita langsung komen ya teman-teman sekalian. Karena biasanya IG tuh nyatetnya di 15 sampai 30 menit di 15 sampai 30 menit awal gitu. Oh, ini bagus nih interaksinya, yang like banyak, yang komen banyak, terus yang punya akun juga fast respon gitu ya. Ini algoritma Instagram akan mencatat bahwa akun kita adalah akun yang aktif dan juga disukai banyak orang. Nah, ini 2 poin yang jadi istilahnya akan jadi akun kita akan jadi kesayangannya Instagram, teman-teman. Yang akan dikenalkan ke jangkauan yang lebih luas. Oke. Kita lanjut ya. Di sini udah clear teman-teman sekalian? Mas Iwan, pagi. Iya, ini ya. Mau tanya, bisa ya. nggak? Sorry. Iya boleh Bu. Kan kalau sepengetahuan saya kalau following itu kalau kita follow orang, tapi kalau yang kita follow-nya seperti kayak artis yang followernya udah banyak gitu ya, yang udah gede-gede gitu, kita nggak dapat imbal balik gitu loh maksudnya. Maksudnya kita juga nggak susah untuk dapat follower lagi yang banyak gitu. Tapi kalau kita follow ke orang yang biasa yang itunya followernya sedikit gitu. Nah, itu kita bisa dapat imbal balik ya. Cuman mungkin nggak terlalu banyak banget, tapi ya lumayan gitu dapat imbal balik. Entah itu kita di like juga, entah itu dia share ke kita gitu ya. Nah, itu yang saya tahu waktu itu tahun bulan Juli 2020 ya. Seperti itu. Terus saya dengar-dengar benar nggak ya, Mas Iwan? Kalau sekarang ini Instagram itu nggak kasih kita follow-follow orang lagi.
Seperti itu. Saya dengar. Soalnya gini, waktu bulan Juli 2020 itu saya ada masuk ke kelasnya Nico Julius Instagram Organik. Itu dia memang pembelajaran dia kan bayar sekali untuk seumur hidup gitu loh. Kita langsung dimasukkan ke kelas Telegram. Nah, dia ada 10 modul. Satu modul itu kita ada modul misalkan modul 1A, 1B, 1C gitu. Sampai selesai terus baru kita naik lagi ke modul berikutnya. Nah, karena saya banyak kesibukan gitu, saya modulnya itu belum saya habisi, belum saya pelajari semua, baru sampai modul 5 aja. Belum kelar gitu loh. jadi tahu pengetahuannya itu separuh sedikit gitu terus terang. Nah, belakangan itu karena kesibukan itu saya juga ada dibantu orang juga untuk memanage IG saya gitu loh. Tapi kata dia sekarang udah nggak bisa follow. Apa iya Mas? Karena saya udah lama nggak perhatiin nih, udah lama nggak belajar lagi nih. Waktu saya belajar itu tuh karena saya emang kan sebelumnya gaptek gitu kan, saya mau di HD ini saya harus nggak gaptek nih, harus bisa ini digital marketing IG apa gitu. Dan saya belajar saat itu tuh saking semangatnya saya belajar. Bisa cepet tuh selesai modulnya. Makin kemari belum saya pelajari lagi gitu loh Mas. Jadi taunya itu separuh. Nah, apa betul seperti itu Mas? Sekarang ini ya, maksudnya sekarang ini kalau kita nge-follow kita ada ya, dilarang gitu sama IG-nya. Karena saya udah lama nggak ini. Apa begitu? Atau tetap peraturannya sama kayak dulu kalau kita follow orang yang nggak terlalu besar dia followernya, biasa-biasa gitu, orang-orang biasa gitu, kita dapat imbal balik gitu loh. Tapi kalau sekarang katanya enggak ya, benar nggak sih Mas? Ya seperti itu Mas pertanyaan saya. Kita follow akun tertentu gitu ya, yang misalkan pengikutnya masih wajar gitu ya, masih paling banyak 1000-an gitu ya. Iya, itu atau kita udah nggak bisa follow. Gitu. Enggak, kalau yang wajar-wajar tuh kita dulu tuh kalau kita follow dia, kita kemungkinan akan dapat imbal balik dari dia dan diperbolehkan sama IG kita nge-follow orang yang kayak begitu, yang standar gitu loh maksudnya, bukan artis, bukan yang verified. Kalau yang verified tuh otomatis lah kita nggak akan dapat imbal balik lah kalau follow ke mereka. Nah, tapi kalau follow ke orang biasa, dulu tuh dapat imbal balik. Nah, tapi sekarang katanya enggak. Bener nggak sih kayak gitu? Saya pengen tahu karena udah berapa bulan ya saya nggak ngikutin lagi perkembangannya ini. Gitu Mas. Ya. Baik Bu Vio, mungkin caranya kita demonstrasi aja Bu ya. Tadi sembari Bu Vio coba tanya, ini saya coba saya buka akun, saya buka akun Saya buka akun bisnis saya, terus saya coba follow akun trainer HDI gitu teman-teman sekalian. Nah ini saya ternyata masih bisa ya Bu Vio, ternyata masih bisa kita bisa timbal balik ya. Nah ini tadi ini akun bisnis saya teman-teman sekalian. Ini tadi saya follow ke akun saya di Instagram ya teman-teman. Saya follow dia, ternyata kita bisa ikut balik ya. Saya bisa ikuti balik. Arunika Art mulai mengikuti Anda. Ini saya bisa ikuti balik dia. Saya bisa follow back dia. Gitu teman-teman sekalian. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya gini Mas, waktu itu dikasih tidak dibatasi gitu. Kalau kita dalam sehari mau follow berapa orang, silakan. Nah tapi kalau sekarang katanya enggak ya? Apa karena
karena Reels lagi jadi anak emasnya dia mau kita nge-follow orang yang di Reels aja. Saya lagi mikirnya dengan pikiran saya sendiri sih. Oh, Saya nggak tahu apa seperti itu gitu loh. Soalnya algoritma Instagram kan emang kadang emang berubah-ubah ya sesuai dengan yang dia mungkin yang dia promoin gitu ya. Kayaknya sih begitu ya Mas, tapi nggak tahu deh. Karena jadi udah lama nggak ngikutin lagi. Gimana? Jadi berarti maksudnya maksudnya Bu Vio, kita dalam satu hari tuh nge-following orang tuh apa namanya ada batasnya gitu. Misalkan satu hari maksimal following 20. Iya. Iya gitu. Pemahaman sejauh saya pahami ya. Karena iya ya putus. Iya sekarang udah aman. Putus ya. Sudah ya. Oke. Sepemahaman saya Bu Vivi, karena saya memang belum pernah nge-follow segitu banyaknya orang gitu ya. Jadi saya belum tahu nih batas follow kita nge-follow orang tuh dalam satu hari sampai berapa kali gitu ya. Ini mungkin nanti bisa saya jawab ya. Nanti di grup akan saya coba share infonya. Oh iya. Jadi kalau sepemahaman saya memang itu saya belum Mas. pernah nge-follow ya Bu. Iya maaf. Sama like juga Mas. Katanya kalau like juga sekarang jadi dibatasin kalau kita nge-like orang kan kita dapat imbal balik juga tuh bakalan di algoritmanya. Dulu si Nico Julius bilang begitu, kalau kita nge-like orang kita bisa dapat imbal balik juga ya. Memang sih secara logika kan orang pasti seneng ya. Oh si ini si A yang nge-like. Nanti kalau dia posting lagi saya juga mau nge-like dia lah gitu kan. Nah tapi sekarang katanya ada perubahan ya, saya nggak ngikutin tuh. Oke. Baik Bu Bio, terima kasih banyak. Jadi maksudnya jadi aktivitas kita walaupun itu nge-follow ataupun itu nge-like, komen dan sebagainya ini ada timbal balik dari algoritma Instagram gitu ya Bu ya. Iya benar Mas. Oke. Kalau sejauh pemahaman saya ini yang saya pahami adalah yang kebalikannya, masih yang kebalikannya Bu. Jadi kalau akun kita yang di komen, yang di like dan segala macam ini akan berpengaruh ke akun kita gitu. Kalau yang tadi itu kan kebalikan, kalau kita yang aktif secara konsumen gitu ya, kita nge-like, kita komen, kita nge-save. Nah ini sepemahaman saya memang saya belum menjangkau ke situ Bu Vivi ya. Apakah akan ada timbal balik dari algoritma Instagram atau enggak gitu ya. Ini mungkin jadi pertanyaan yang bisa dibahas di kemudian hari gitu ya Bu. Kita akan bahas lebih lanjut. Seperti itu Bu Vivi. Ya, halo Bu Vivi. Iya Mas. Iya oke, nggak apa-apa. Ya. Makasih Mas. Iya, sama-sama, mohon maaf Ibu ya. Jadi memang kalau sepemahamannya sekarang, kalau kita yang di komen, kita yang di like, postingan kita yang disimpan ini akan mempengaruhi algoritma Instagram kita gitu ya. Istilahnya postingan kita bisa jadi menjangkau lebih luas. Cuman kalau kita yang nge-like, kita yang komen dan kita yang ngesimpan itu saya belum tahu memang ya berpengaruhnya seperti apa ke akun Instagram kita gitu ya. Mungkin kalau dari informasi Nico Julius saya juga akun yang kredibel juga, jadi bisa dipercaya informasinya. Kalau memang dari situ nanti coba didalami ya Bu, nanti akan kita bahas juga gitu Bu. Iya Mas, makasih. Sama-sama Ibu. Ya. Jadi maksudnya even mungkin kita nggak sempat bikin postingan secara rutin, ya udahlah kita aktif secara konsumen aja gitu ya. Kita nge-like, komen dan segala macam ini akan pengaruh ke IG kita. Nah, ini nanti kita coba bahas ya teman-teman sekalian di kesempatan selanjutnya. Kalau kita sebagai konsumen tuh ngaruhnya seperti apa sih nantinya gitu. Ini kan kita sebagai pembuat ya, kita sebagai konten kreatornya. Oke, terima kasih Bu Vivi untuk pertanyaannya. Ini bisa jadi masukan juga buat kita, bisa jadi hal yang bisa kita tambahin gitu.
Ya, sama-sama Mas. Oke, baik. Oke, teman-teman, tadi ini kita udah sampai di following ya. Ini faktor yang kelima. Jadi intinya di sini siapa yang kita follow akan mempengaruhi explore dan feeds Instagram kita gitu. Tadi seperti yang Bu Vio utarakan ya, Bu Vio senangnya masak sama beauty vlogger. Nah, berarti explore-nya dia karena Bu Vio senangnya follow-nya itu banyak, explore-nya nggak jauh-jauh dari tema tersebut ya, teman-teman. Ya, jadi gimana? Bayangkan kalau kita bikin postingan yang bagus gitu ya, teman-teman sekalian. Kita di-follow sama banyak orang, kita rajin ngeposting, ini bisa jadi postingan kita akan sering mampir di explore siapapun ya, teman-teman sekalian. Jadi intinya kuncinya kita bikin postingan rajin, kita interaksinya bagus ya, aktivitasnya bagus. Ya, ini akan peluang kita untuk akun kita dijangkau banyak orang tuh bisa banget gitu. Ya, teman-teman sekalian, ini usage ya, faktor ke-6 dari dari algoritma Instagram, teman-teman. Jadi di sini semakin seseorang sering buka Instagram, algoritma Instagram akan memberikan postingan-postingan baru yang menurutnya akan disukai oleh pengguna gitu. Jadi maksudnya gini, teman-teman. Mungkin juga ketika kita explore ya, teman-teman sekalian, kita ada satu postingan baru yang temanya itu baru gitu, benar-benar baru ya. Dan ini itu bisa istilahnya algoritma Instagram nih nyoba nih ngasih kita saran nih, gue punya postingan tema seperti ini, lu suka nggak? Kalau lu suka berarti kan lu akan nge-like, kita akan nge-like, kita akan nyimpen mungkin ya gitu, teman-teman. Atau kita akan nyari postingan yang serupa gitu ya, teman-teman sekalian. Kalau ini saya pernah ngalamin gitu ya. Jadi sebelumnya saya di Instagram tuh jarang banget ngelihat video-video lucu gitu ya, teman-teman sekalian. Jarang banget saya ngelihat video-video lucu. Nah, ini satu waktu di IG nih ketika saya explore ini ada video lucu gitu. Padahal saya kan nggak pernah searching video lucu di IG ya. Tapi ini ada video lucu ditampilin dan saya coba lihat dan saya suka gitu. Jadi ini teman-teman maksudnya usage ya, teman-teman sekalian. Jadi algoritma Instagram akan ngasih kita postingan-postingan tertentu ya, yang postingan-postingan baru yang bisa mungkin aja disukai sama kita gitu, teman-teman sekalian ya. Ini faktor yang ke-6, teman-teman sekalian, dari algoritma Instagram ya. Jadi yang pertama ada interest ya, bagaimana aktivitas kita akan mempengaruhi explore kita ya, teman-teman. Jadi tadi strateginya adalah kalau teman-teman bikin satu konten postingan, karena kita grup ya, kita grup besar, kita boleh minta bantuan, dan teman-teman yang lain pun istilahnya sebagai tim ya harus membantu gitu ya, nge-like, komen, nge-share, atau bahkan menyimpan gitu ya, atau memperkenalkan di platform lain pun nggak apa-apa gitu, teman-teman, untuk naikin kualitas ya, biar akun teman-teman tuh dilirik sama IG gitu. Kedua tadi ya, timeliness ya, postingan kita harus selalu memperbarui postingan kita, teman-teman sekalian. Relationship, kalau kita bisa masuk ke daftar close friend banyak orang, ini kita bisa jadi karpet merah, kita udah dapat karpet merah, teman-teman. Frekuensi ya, teman-teman sekalian, teman-teman akan lebih sering buka di mana ya, di feed, story atau reels, ini akan mempengaruhi gitu. Nah, caranya tadi Bu Fauziah bilang di Instagramnya, akun-akunnya sekarang lagi banyak bikin reels. Ya udah, kalau kita mau bikin konten berarti kita coba jenis konten yang lagi up aja gitu, teman-teman. Terus following ya, apa yang kita follow akan mempengaruhi explore kita, teman-teman. Jadi usahakan teman-teman bisa di-follow sama banyak orang, dan yang nge-follow teman-teman tuh suka sama postingan. Caranya gimana? Kita bikin postingan yang menarik, kita bikin postingan yang konsisten, selalu posting, dan aktivitasnya bagus ya, like, comment, share, simpan, dan sebagainya, itu bagus. Usage ya, teman-teman sekalian,
ini seberapa sering kita buka Instagram, ini Instagram akan ngasih postingan-postingan baru yang mungkin kita sukai, teman-teman sekalian. Ya, intinya teman-teman sekalian, poin dari semua ini untuk strategi adalah buatlah postingan yang memang disukai sama orang lain ya, teman-teman sekalian. Buatlah postingan yang memang banyak orang suka gitu. Kenapa? Karena kalau banyak orang suka, otomatis dia akan nge-like. Kalau banyak orang like, otomatis bisa aja dia komen ya, dia mau cari tahu dan sebagainya. Kalau aktivitasnya udah bagus, postingan kita akan ke up ya, akan lebih dikenal gitu.